Problemnya adalah keputusan MK itu final and binding, terakhir dan mengikat. Jadi kita tidak bisa apa-apa lagi selain menggerutu. Tapi kita masih punya hak untuk menggerutu. Karena yang digunakan itu adalah dana dari kita, dana dari pajak rakyat yang dikelola dalam Undang-Undang APBN. Jadi sahabat Indonesia, ini opini saya. Sekali lagi, saya tidak bahagia dengan keputusan MK karena MK bermain aman dan MK seolah memberikan ruang atau peluang potensi korupsi 2 tahun yang akan datang. Bagi saya, ini tidak sehat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, yaitu terkait dengan MBG. Sekilas sangat menyenangkan. MK memutuskan atau mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan bahwa dana untuk MBG tidak boleh digabungkan atau mengurangi alokasi anggaran pendidikan. Karena anggaran pendidikan sesuai konstitusi adalah 20% dari APBN dan itu tidak boleh digabungkan dengan MBG. Seperti kita tahu, tahun 2025-2026, anggaran untuk alokasi MBG itu mengambil luar biasa banyak dari dana pendidikan sehingga kepentingan pendidikan sangat terganggu. Gaji guru, gaji honorer, fasilitas pendidikan akhirnya berkurang karena MBG ini. Apalagi kita tahu tata kelola MBG amburadul dan dikorupsi gila-gilaan. Apakah kita bahagia dengan keputusan MK? Nanti dulu. Kalau kita membaca secara cermat putusan MK terkait MBG ini, kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah bermain aman, safety player. Diputuskan dana MBG tidak boleh mengambil dari dana pendidikan, tapi pelaksanaannya boleh tahun 2027, paling lambat 2028. Logikanya pemerintah pasti mengambil waktu yang paling jauh, 2028. Terus artinya tahun 2026, 2027 pemerintah masih boleh mengambil dana dari alokasi pendidikan untuk MBG. Ini keputusan ambigu. Mengapa hakim-hakim MK tidak berani memutuskan kalau sudah dipertimbangkan bahwa MBG ini tata kelolanya buruk, payung hukumnya tidak ada, apalagi mengambil dari dana pendidikan, harusnya MK berani memutuskan bahwa untuk MBG sementara diberhentikan dulu, di stop dulu. Tapi itu tidak dilakukan oleh hakim MK. Jadi di samping kebahagiaan kita, tapi kita juga sedih. Ternyata hakim-hakim MK kita bermain aman. Tidak berani menentang arus meskipun itu kebenaran. Kita boleh kecewa. Artinya apa? Tahun 2026, 2027, 2028 nanti, dana MBG masih berpotensi akan menjadi bancaan lagi untuk dikorupsi gila-gilaan. Padahal kita tahu tata kelola dari MBG ini berantakan. Dan sampai sekarang, setelah pimpinan MBG dicokok oleh Kejaksaan Agung, kita tidak melihat
perubahan secara signifikan dari program MBG ini. Sudah dikatakan 800 sekian dapur SPPG ditutup, tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah kita minta dilakukan moratorium dulu, dihentikan dulu MBG, kemudian dievaluasi, dibuat piloting, dan fokus pada penerima manfaat. Hanya 5 penerima manfaat yang kita usulkan, yaitu daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, anak dengan kelahiran 1000 hari pertama, dan balita. Hanya itu. Tapi kita sampai sekarang tidak melihat BGN melakukan perubahan tata kelola seperti itu. BGN hanya merasa bahwa ya bisnis berjalan terus. Hanya dapur-dapur bermasalah yang ditutup. Bayangkan dari 800 sekian dapur yang ditutup, itu kecil sekali dibandingkan dengan jumlah dapur yang berjumlah 27.000 lebih. Kita tidak melihat perubahan yang signifikan bahwa SPPG ini dihapus dulu. Selain penerima manfaat yang hanya 5 tadi, kita juga mengusulkan bahwa tata kelola distribusi makanan tidak perlu lagi menggunakan SPPG. Lebih baik diberdayakan kantin atau lebih baik diberdayakan dapur-dapur posyandu atau di desa-desa dan dana langsung ditransfer mereka. Tidak perlu dapur SPPG. Karena kenyataannya dapur SPPG itu ada perpanjangan rente saja. Uang banyak dipotong situ, potensi korupsi banyak di situ. Ini yang tidak dilihat oleh MK. MK seolah tidak mau tahu atau tutup mata terhadap penyimpangan-penyimpangan anggaran ini. Dan bermain aman, pemerintah diberikan waktu sampai tahun 2028. Artinya tahun 2026, 2027, tata kelola MBG atau anggaran MBG masih seperti sekarang, mengambil dana dari pendidikan dan tata kelolanya tidak dikoreksi, otomatis pasti ada kebocoran-kebocoran lagi. Karena aneh bin ajaib. Harusnya MK berani sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Program MBG ini tidak ada payung hukumnya. Tidak ada undang-undangnya. Hanya kepres. Harusnya MK melihat kenyataan. Ada 37.000 lebih orang keracunan dan tidak dapat kompensasi, tidak ada pertanggungjawaban secara hukum atas terjadinya keracunan. Harusnya MK mengerti bahwa terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, salah satunya institusi yang tidak ada kaitannya dengan pemberian makan ini, seperti polisi, tentara, bermain untuk membuat dapur SPPG. Ada lagi partai politik, afiliasi para oligarki, karena keuntungannya luar biasa. MK tidak mau melihat itu, tidak mau mendengarkan penjelasan dari rakyat bahwa seharusnya MBG ini dihentikan dulu. Stop dulu, dana dicarikan dari dana yang lain, dana pendidikan jangan diutik-utik dulu. Harusnya berlaku serta-merta sambil kita menunggu apa langkah konkret dari BGN tentang tata kelolanya yang harus dihapuskan dengan sistem SPPG seperti sekarang. Sekali lagi, harus langsung diberikan pada sekolah. Berdayakan kantin sekolah, berdayakan dapur posyandu, dapur desa yang dikelola ibu-ibu, alirkan dana langsung ke sana. Dan itu pun hanya 5. Daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, anak dengan 1000 hari kelahiran pertama, dan balita. Hanya itu, dan itu jumlahnya tidak banyak. Mungkin tidak sampai 100 triliun. Kalaupun dengan 5 penerima manfaat ini, proporsinya supaya memenuhi asupan gizi yang memadai
tidak perlu 15.000 tapi lebih ditingkatkan lagi. 25.000, 30.000, tapi kan jumlahnya lebih kecil. Saya tidak tahu mengapa MK seolah-olah ragu-ragu dan bermain aman seperti sekarang. Jadi sahabat Indonesia, ini keputusan ambigu dari MK. Kita tidak boleh berbahagia karena ternyata memang putusan MK itu memberikan ruang selama 2 tahun ke depan. Masih aja pengelolaannya seperti ini. MK seolah-olah membiarkan terjadinya potensi kebocoran anggaran lagi karena tata kelolanya yang salah dan tidak tepat sasaran. Kita mau berharap apa lagi? Problemnya adalah keputusan MK itu final and binding, terakhir dan mengikat. Jadi kita tidak bisa apa-apa lagi selain menggerutu. Tapi kita masih punya hak untuk menggerutu karena yang digunakan itu adalah dana dari kita, dana dari pajak rakyat yang dikelola dalam Undang-Undang APBN. Jadi sahabat Indonesia, ini opini saya. Sekali lagi, saya tidak bahagia dengan keputusan MK karena MK bermain aman dan MK seolah memberikan ruang atau peluang potensi korupsi 2 tahun yang akan datang. Bagi saya, ini tidak sehat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.